112 di Masjid Istiqlal Sabtu 11 Februari. Tidak hanya dari daerah di Pulau Jawa, sebagian warga juga datang dari luar Pulau Jawa. Mereka berharap dengan istiqosah nanti segala persoalan yang dialami bangsa ini dapat terselesaikan. Dari Batam, karena saya kemarin 411, 212 ikut juga. Jadi sekalian dikatamkan semuanya lah, ikut semuanya. Walaupun sendiri tetap berangkat. Kita cuma ikuti semua ulama aja lah. Jadi kita sendiri kurang tahu diri kita itu baik atau enggak. Jadi panutan kita ulama. Kalau ulama bilang A, kita harus ikut. Diperkirakan jumlah masa peserta istiqosah akan terus meningkat, mengingat banyak warga dari berbagai daerah yang masih dalam perjalanan menuju Masjid Istiqlal. Di Stasiun Juanda Sawah Besar, Jakarta Pusat, ribuan orang telah berkumpul, sebagian besar dari mereka datang dari daerah Jawa Barat. Mereka akan menggelar sholat istiqosah di Masjid Istiqlal. Selain peserta aksi, ribuan relawan juga berdatangan ke Jalan Banteng Barat Gambir Sabtu dini hari. Mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mendirikan posko logistik. Selain makan dan minum, di posko ini juga telah menyiapkan tenaga medis. Untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang melakukan aksi super damai lanjutan, sebagaimana yang lalu kami turun sebagai tim semut, kemudian tim logistik dan tim medis insya Allah yang besok kita persiapkan. Kita personel lebih dari 500 untuk dibagi jadi 3 segmen tersebut. Sementara di tengah masa aksi mempersiapkan sholat istiqosah di Masjid Istiqlal, insiden terjadi di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. 2 mobil jenis sedan dan minibus terbakar pukul 4 dini hari. Saksi mata mengaku sempat melihat 4 orang mengendarai sepeda motor, memecahkan kaca mobil sedan dan melemparkan bom molotov hingga akhirnya mobil terbakar. Api yang membakar mobil sedan lalu merambat ke minibus yang parkir di sebelahnya. Guna memeriksa kejadian pasti, saksi mata dan kasus tengah dalam penanganan kepolisian sektor Gambir. Galih Putra, Jakarta. Kabar semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Nah, ada aksi damai 112 yang persiapannya sejak dini hari tadi, dan semoga aksi 112 ini yang menggelar istighosah di Masjid Istiqlal bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Amin, amin. Dan semalam ini debat paslon DKI Jakarta yang terakhir juga sudah berjalan dengan lancar nih pemirsa. Seperti sebelum-sebelumnya di debat terakhir ini juga ada beberapa momen yang layak kita soroti nih pemirsa. Mulai dari Sandiaga Uno yang membuka sepatunya hingga nuansa damai ketika rival ini bersalaman. Adem gitu ngelihatnya ya ketika mereka ini debat, terus setelah itu masih bersalaman, masih bersahabat ya. Iya dong, debat itu kan hanya di panggung, tapi di kenyataannya tetap berteman. Ya. Kompetisi yang sehat. Benar, dan tim Selamat Pagi sudah merangkum momen-momen yang unik itu nih pemirsa. Langsung kita lihat yuk, berikut liputannya. Termasuk Jakarta. Tidak hanya pemaparan visi, misi, dan program kerja, berbagai hal unik juga patut disoroti pada gelaran debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta 2017 Jumat malam di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Salah satunya ketika calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno membuka sepatunya untuk menunjukkan dukungannya terhadap UKM-UKM yang pernah dia temui saat turun ke lapangan. Sepatu ini adalah sepatu milik bangsa kita, bisa bersaing dan kita lihat bahwa luar biasa anak-anak kita bisa menyebarkan pertumbuhan di seluruh wilayah daripada Jakarta, bukan hanya di Tamrin dan Sudirman. Momen unik juga terjadi saat pertanyaan menyerang ditujukan kepada pasangan nomor 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Ya, saya kadang-kadang mohon maaf pada pasangan calon 1 dan nomor 3. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Namun, ada juga momen yang menyejukkan pada debat kali ini, ketika pasangan nomor 2 Jarod Saiful Hidayat menyalami Anies Baswedan. Saat debat masih berlangsung,
Hal ini pun mendapatkan pujian dari moderator debat. Nomor 3, silakan ditanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi 2 menit, Pak. Dimulai dari Anda berbicara. Luar biasa. Ini gestur yang kita harapkan sebenarnya. Silakan. Pada debat pamungkas ini, ada beberapa perbedaan mencolok dari penampilan mereka. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Jika sebelumnya Agus berdiri agak ke tengah panggung baru bicara, kini AHY lebih cepat dalam menjawab atau menanggapi. Kali ini AHY juga tidak terlalu banyak menggunakan kosakata bahasa Inggris. Pada debat pamungkas ini pun, Silvi lebih banyak mendapatkan kesempatan bicara. Sementara perbedaan mencolok pada cagup nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama. Kini dirinya lebih banyak memberikan kesempatan kepada cawagup Jarod Saiful Hidayat untuk bicara. Saat debat kali ini, Jarod tak lagi membawa buku catatan bersampul coklat, melainkan menggunakan alat peraga seperti foto untuk menjelaskan. Saat Ahok selesai menjelaskan paparannya mengenai program perumahan, Jarod sempat mengajak tos. Yang berbeda dari cagup nomor urut 3, Anies Baswedan membawa alat peraga berupa paparan data lebih banyak. Pada debat pamungkas ini, Anies dan pasangannya Sandiaga Salahuddin Uno juga tampak lebih rileks. Keduanya kerap menyunggingkan senyuman, termasuk saat diserang pasangan calon lain. Sandiaga juga lebih ekspresif saat mendengarkan pasangan calon lain berbicara. Saat Anies selesai memaparkan pendapatnya, dia juga mengajak tos. Tim Liputan Trans 7. Nah pemirsa, hebatnya para paslon di lapangan maupun saat debat itu tidak lepas dari perannya para istri loh. Salah satunya aku. Wih, mantap nih ya. Tapi selain aku juga ada Ibu Vero dan Bu Ferry juga dari paslon 2 dan paslon 3. Kamu kalau lagi grillnya jangan lupa pakai sunblock biar nggak agak hiteman. Gak apa-apa, yang penting aku bahagia. Nggak peduli mau hiteman kayak mau apa. Gak apa, yang penting bisa ketemu langsung sama warga ya. Iya, itu udah kena energi tersendiri, energi positif. Tapi selain Anissa Pohan yang gesit dengan grillanya nih pemirsa, ada juga Ibu Veronica yang juga ikut mengampanyekan program Pak Ahok yang masih harus dilanjutkan. Serta ada istri Bapak Anies Baswedan yang membagi waktu antara tugas rumah dan juga kepentingan pilkada nih. Dan yang paling mengena adalah ketiga istri ini juga menarik simpati khususnya dari kalangan perempuan. Langsung kita lihat yuk berikut liputannya. Di balik geliat pilkada ibu kota, para istri calon gubernur juga memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi dan menarik simpati masyarakat DKI. Selain dukungan terhadap segala aktivitas suami, mereka juga kerap turun gelanggang untuk menjaring dukungan. Istri calon gubernur nomor 1 Anissa Pohan selalu ikut bergerilya ke lapangan. Untuk memperluas kampanyenya, Anissa Pohan belakangan berkampanye di lokasi berbeda dengan Agus Yudhoyono. Dorongan dan dukungan gitu. Dan dengan bergerilya saya saat ini tidak hanya biasanya kan mendampingi Mas Agus, sekarang sendiri itu artinya sudah saatnya saya juga ikut meluaskan titik dalam arti lebih banyak bisa menyapa masyarakat, karena dengan lebih banyak masyarakat yang disapa, lebih banyak aspirasi yang bisa didapat, kemudian kita juga bisa melihat apakah permasalahan yang ada di lapangan, sehingga permasalahan-permasalahan bisa dapat lebih banyak permasalahan yang akan bisa dicari solusinya. Yaitu. Sementara istri dari calon petahana, Veronica Tan, berulang kali menjual program sang suami. Ia menyampaikan tentang program-program yang belum selesai dikerjakan oleh suaminya, Basuki Cahayapurnama. 5 tahun ke depan targetnya kita adalah kita menciptakan manusia yang berkarakter. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 tahun. Kita tidak bisa dibentuk hanya program yang 1 kali tepuk. Kita itu bisa dibentuk kalau kita membuat satu program yang memang continuous sampai, karena itulah yang membentuk karakter kita dengan pengulangan-pengulangan etika, pengulangan-pengulangan penyuluhan yang terus-menerus itu. Kondisi tak jauh berbeda juga dilakukan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati Ganis. Ia yang juga kerap ikut berkampanye mengaku harus membagi waktu antara tugasnya di rumah dan kepentingan pilkada. Saya ikut sosialisasi. Jadi Mas Anies tempat lain, saya bertemu dengan ibu-ibu, bertemu warga, kemudian di majelis taklim. Tapi itu saya kerjakan di pagi hari, ketika anak-anak tidak ada di rumah. Dan biasanya udah selesai sekitar jam 3, jam 4. Ke anak-anak kembali ke rumah, saya udah ada di rumah. Meski politik pilkada DKI tak jarang dalam tensi tinggi
kehadiran para istri setidaknya memberikan warna berbeda dalam kontestasi. Tim Liputan Trans 7. Nah pemirsa, kalau ngomongin visi misi, ketiga pasangan calon gubernur memang udah jago-jagonya. Semua urusan perkotaan mereka bahas tuntas, termasuk tentang angkutan umum. Nah, jadi angkutan umum ini akan ditata, bahkan semua orang bisa naik angkutan umum, termasuk penyandang disabilitas. Benar. Tapi kalau ngomongin soal angkutan umum, ini pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya mobil dan teman-temannya nih pemirsa. Nah kemarin ini ada mobil pribadi yang jatuh dari lantai 3 sebuah pusat perbelanjaan di Tasikmalaya. Jadi diduga itu udah keberapa kalinya ya kejadian seperti itu udah ya? Sering kejadian seperti ini. Jadi ini emang masih sama gitu. Diduga kecelakaan ini terjadi karena sopirnya ini panik nih pemirsa ketika mobil ini nggak bisa dikendalikan. Jadi salah injek pedal, yang harusnya nginjek rem jadi nginjek gas, jadinya jatuh. Itu serem banget sih. Terus ada korban nggak, Yo? Nah ini makanya langsung kita lihat aja beritanya, yuk. Silakan. Warga di sekitar salah satu pusat perbelanjaan di Tasikmalaya geger setelah satu mobil pengunjung terjun dari lantai 3 pusat perbelanjaan Jumat siang. Mobil tersebut menjatuhi mobil dinas yang sedang parkir. Akibatnya, kedua mobil rusak parah. Tempat parkiran ada apa? Oh, parkir mall. Parkir mall, MDF ya. Itu gimana? Tiba-tiba loncat atau gimana? Ya langsung masuk aja ke sini, Pak. Cepet. Ya kurang lebih. Jaraknya sih kurang tahu ya Pak ya, pokoknya saya nggak bisa merkirain Pak gitu. Terbang gitu ya? Kurang tahu terbang aja Pak gitu. Kejadian berawal saat Nani dan Bella mengendarai mobil di parkiran lantai 3. Saat akan keluar area parkir, tiba-tiba mobil tak terkendali. Mobil meluncur keluar jalur dan langsung terjun dari ketinggian 10 meter. Dari dalam parkiran mau ke bawah, pas mau pergi ke satu, tahu itu salah ketiga kayaknya. Tapi kayaknya ke satu itu kenceng gitu, susah deh. Tiba-tiba langsung kenceng gitu, langsung terbang mobil. Diduga pengendara yang baru bisa nyetir mobil panik. Saat mobil akan belok tidak bisa dikendalikan. Bukannya menginjak pedal rem, pengendara malah menginjak pedal gas. Kunci leher atau kunci ganda mobil itu masih terpasang. Kuncinya masih terpasang dan pengemudinya panik sehingga tancap gas mungkin. Tapi kalau lihat dari depan ada bekas rem, karena keadaan panik kencang bisa terjun dari lantai 2 patahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengendara mobil jatuh langsung dievakuasi warga. Sementara 2 penumpang mobil yang tertimpa masih syok dan belum bisa dimintai keterangan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Selamat Pagi dan berita selanjutnya ini bentar. Udah mulai, udah mulai ini ya? suka begini, kamu kalau siaran pas nggak jauh-jauh dari yang namanya cemilan. Kalau saya kasihkan makan gadung Rio pemirsa, jadi sampai lupa kalau udah on air. Enak banget loh ini. Ini, aduh emang suka begini nih Anissa nih pemirsa, kalau udah siaran pasti bawa makanan, apalagi nih gadung. Tapi suka lupa daratan, sebelahnya nih juga lapar kali, pengen cobain. Ini dari Oki, kemarin aku nggak bawa sendiri sih pemirsa, ini dikasih Oki. Karena kan kemarin Oki habis dari Kebumen. Nah di Kebumen sana itu Oki panen yang namanya ubi beracun. Ini ubi beracun itu yang saya lagi makan, jadi gadung dia. Oki kalau bawa juga setengah-tengah sih, maksudnya bawa itu yang banyak sekalian kan, hostnya ada 2. Tapi ngomong-ngomong, ini kan dari ubi beracun, hati-hati loh. Masa nggak ngerti sih Rio, jadi ubi beracunnya ini pasti pemirsa juga pada tahu. Ubi beracunnya sudah diolah, sudah dikukus, dibersihkan racunnya sampai berkali-kali sehingga racunnya hilang, baru dibikin jadi gadung. Oh gitu, jadi udah nggak beracun lagi nih ya? Iya, udah direndam dulu, dikukus, pokoknya berulang-ulang sampai racunnya hilang. Udah nggak beracun, kalau nggak kita udah... Enggak, tapi aku masih penasaran sama pembuatannya kayak gimana ya, emang bener-bener hilang atau enggak nih pemirsa. Langsung kita lihat yuk. Oke, silakan Ki.
Cari harta setinggi gunung, gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Pagi-pagi hati sudah bingung, lihat sarapan tidak ada di meja. Ayo bangun, walau di meja nggak ada sarapan, harus tetap semangat ya. Apalagi kalau melihat pemandangan dari atas gunung seperti ini. Ditambah hembusan angin yang menyegarkan jiwa sekaligus raga. Hehehe. Seperti saya pagi ini, lebih bersemangat karena akan bertemu sanak famili di kampung. Selain rindu berkumpul bersama mereka, saya juga rindu sama makanannya. Duh, udah belum sampai aja, udah kebayang. Pak, Bapak kek. Hei, udah pulang Tomat? Bapak, udah di Jakarta, jangan manggil selamat, Pak. Lah, udahlah, bantuin Bapak ambil gadung. Mikrofon. Ya, udah. Ya. Gimana? Di sana. Oh, ya, Pak. Dah? Sini. Oh, situ. Ya udah. Niat hati mau langsung menuju meja makan. Saya malah digiring sama bapak untuk meladang. Ya sudahlah, manut saja sama bapak demi makan enak nanti. Hihihi. Di dataran tinggi Warulawang, Kecamatan Pejagon yang berada tepat di bawah kaki Gunung Pranji, menjadi tempat tumbuhnya salah satu umbi peredu yang dagingnya bisa diolah meskipun beracun. Ayo apa? Ish, betul sekali, umbi gadung. Oh ini Pak, yang namanya pohon gadung ya. Nah ini pemirsa, pohon gadung itu punya ciri-ciri yang unik. Nih salah satunya adalah arah rambatannya itu selalu berputar ke kiri dan mereka selalu merambat pada pohon yang mempunyai kayu yang keras. Kayak gini nih. Kita ambil aja Pak dari bawah ya. Oke. Sebagai tanaman umbi-umbian yang menjalar, gadung atau Dioscorea hispida dens tidak sepopuler umbi lain seperti singkong atau ubi manis. Selain karena beracun, tidak banyak orang yang bisa mengolahnya sampai menjadi bahan makanan pokok ataupun cemilan. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia Timur, racun yang terdapat dalam daging umbinya dijadikan sebagai alat perang atau berburu. Alamak, nggak usah bayangin racunnya dulu deh. Fokus saya sekarang adalah menghindari batang tanaman gadung yang berduri dan menggali tanah untuk mencabut umbi gadung yang terpendam di dalamnya. Numplak, Pak. Untuk mengambil satu buah umbi gadung saja, saya sampai jatuh terbalik. Hehehe. Kekuatan si umbi beracun ini ternyata tidak bisa dianggap remeh loh. Pada musim kemarau, petani di wilayah Pejagon selalu kebanjiran hasil panen gadung. Maklum, sebagai tanaman tahunan, gadung bisa dipanen pada saat musim kemarau. Pada musim itu, kualitas serat daging pada umbinya akan sangat bagus dan ukuran buahnya pun besar-besar. Meski datang di musim yang kurang tepat, tapi hasil yang saya dapatkan lumayan juga loh. Mari Pak, kita langsung olah saja si umbi beracun ini. Seperti mengolah umbi-umbian pada umumnya, untuk mengolah gadung, kita harus mengupas kulitnya sampai bersih. Sekilas daging pada gadung ini mirip sekali dengan kentang ya. Setelah dikupas, gadung harus dipotong dengan teknik slicing atau pemotongan secara tipis-tipis. Menggosokkan umbi pada alat potong sangat membantu telapak tangan kita dari racun yang terdapat pada daging gadung. Jika kontak langsung dengan racun gadung, akibatnya bagian tubuh yang terkena akan gatal-gatal dan panas. Wih, harus hati-hati ya. Untuk menghilangkan kandungan racun alkaloid diskororin pada gandum, teknik yang dilakukan adalah dengan melumuri seluruh bagian daging gadung dengan abu gosok yang sudah diayak. Selanjutnya, gadung dimasukkan ke dalam besek atau wadah untuk dilakukan proses pressing dengan menggunakan batu. Tujuannya untuk mengeluarkan racun pada dagingnya. Nih ya Pak ya, di Indonesia cuma ada 3 daerah yang sudah terkenal teknik cara menghilangkan racun pada gadung. Salah satunya di Kebumen. Caranya cukup dengan menekan pakai batu, terus airnya keluar dan didiamkan semalam, kemudian dijemur besoknya. Udah nih Pak. Selanjutnya, jemur gadung di bawah terik matahari sampai kering. Kemudian, cuci bersih untuk menghilangkan campuran abu pada dagingnya. Nah, secara bertahap, rendam gadung dan kukus selama 3 hari 3 malam untuk memastikan agar racunnya benar-benar hilang. Lang. Sebelum masuk ke proses pengolahan, gadung harus kembali dijemur agar kandungan airnya menghilang.
Gak bosen-bosen ya si gadung dijemur? Gadung yang sudah terbebas dari kandungan racun, warna dagingnya akan berubah menjadi putih seperti singkong. Ini nih proses yang paling saya suka, mengubah mentah menjadi matang, alias memasak. Gadung paling nikmat jika diolah sebagai tiwul atau masyarakat sekitar biasa sebut dengan oyek. Untuk mengolah oyek tidaklah sulit. Makanan khas masyarakat Jawa kuno ini cukup dimasak dengan mengkukus gadung yang sudah direndam dalam waktu 10 hingga 15 menit. Selain dijadikan makanan pokok, gadung juga terkenal dalam bentuk cemilan renyah. Gadung yang sudah kering kita goreng sampai mengembang dan mendapatkan tekstur yang super renyah. Gak perlu lama-lama untuk menggorengnya, cukup 5-10 detik saja jika digoreng di atas api besar. Meski olahan gadung identik dengan makanan masyarakat kecil, jangan salah, rasanya gurih banget. Untuk camilan keripik gadung, ukuran 100 gram cukup dibanderol dengan harga Rp7.000 saja. Nah, untuk oyek gadung instannya dibanderol dengan harga Rp25.000. Wah, ramah di kantong banget ya. Akhirnya, yang saya nanti-nantikan tiba juga, makan bersama sanak keluarga. Kesabaran saya pun dibalas dengan rasa olahan umbi yang lezat. Nah ini pemirsa, karena gadung ini mengandung banyak karbohidrat, jadi cocok banget buat suplai energi kita. Dan masyarakat Jawa itu lebih mengenal gadung terlebih dahulu daripada nasi sebelum Belanda masuk. Keren banget nih. Ya, Mat, tegawani gadung, orang kota. Lah, satu doang, Pak. Oh yaudah, ini juga. Nih. Lah, saya diusir dong, Pak. Orang kota kan. Nah, diusir. Oke, Arianto, Aini Fadilah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kalau Anissa punya keripik gadung, saya nggak mau kalah nih pemirsa. Saya juga punya cemilan yang enak banget. Bulat, kenyal. Tapi ini bukan tahu bulat ya. Nih, kalau nggak percaya. Onde mande. Onde nih. Bagi dong. Nih enak banget. Cobain ini isinya apa, Yo? Ya biasa, kacang hijau lah. Hah, kacang hijau biasa? Iya. Kalau yang nggak biasa nih putih nih, lagi di Boyolali nih. Di sana isinya bukan kacang hijau, tapi ikan lele. Ikan lele loh, bukan ikan yang lain. Iya tahu. Iya, jadi lucu, rasanya luarnya manis, tapi dalamnya asin-asin gitu. Penasaran ya? Ikan lelenya jadi dalamnya tuh dibentuk kayak abon gitu ya, maksudnya masukin situ. Kita lihat aja kayak pakai nasi uduk ya? Itu bukan nama onde-onde, nggak pakai nasi uduk. Onde-onde tuh kayak gini, tapi dalamnya ikan lele. Coba kita lihat yuk. Putih. Kalau yang ini onde-onde, yang sebelah sana tuh semuanya dari lele. Sugeng enjang sedoyoni pun, tangi turu atine seneng, ngimpi melaku-melaku karo mas-mas bule. Ketimbang nang omah guru meneng, mending awake dhewe panen lele. Yuk, panen lele pemirsa. Ngomong-ngomong, fasih juga ya saya berbahasa Jawa, mentang-mentang lagi di Boyolali, Jawa Tengah. Setiap daerah memiliki komoditi unggulan, tidak terkecuali di Tegalrejo, Mangkubumen, Boyolali, ada ratusan kolam lele. Saking banyaknya kolam lele, daerah ini dijuluki dengan sebutan Kampung Lele. 70% masyarakat di sini memiliki kolam lele. Pak Aryo salah satunya. Oke, air kolam sudah surut, saatnya untuk panen. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam kolam lele harus siap geli ternyata. Apalagi yang belum terbiasa. Bagian tubuh lele yang halus dan licin membuat geli kaki ketika mereka bergerak-gerak. Jadi sebenarnya, lele ini masuk dalam kategori nokturnal. Dia beraktivitas di malam hari, siangnya istirahat. Cuma karena ini digangguin sama kita, mereka jadi menggeliat-geliat nih. Wah, banyak! Eits, tapi hati-hati
Hati-hati ya, jangan sampai lele ini terinjak. Soalnya, lele punya alat pertahanan diri berupa patil yang tajam dan sewaktu-waktu bisa mengenai kita. Untungnya, lele yang akan saya ambil ini adalah jenis lele Dumbo. Lele Dumbo tidak berpatil, sehingga nggak berbahaya. Nah, ada yang besar tuh pemirsa. Saya coba ambil ah. Wow, ini yang besar. Sebentar, belum ya. Ini yang besar ya. Ini ada berapa nih ukurannya nih? 1 kilo. Jadi bagusnya ini untuk dibuat olahan abon seperti itu. Kalau untuk dikonsumsi itu biasanya ukurannya yang kecil-kecil, yang 1 kilo ada 7 atau sampai 12 ekor. Itu enak tuh kecil-kecil. Pas. Good. Sip, ambil terus ikan lelenya. Ternyata sulit juga ya. Tubuh pipi dan licin lele membuat pergerakannya menjadi cepat. Yah, malah jatuh deh. Untung gak seluruh badan yang kena lumpur. Pas banget nih pemirsa, ikan lelenya juga sudah hampir terambil semua. Saatnya merampungkan panen. Lele ukuran kecil ini akan dijual ke Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya untuk dikonsumsi. Sementara yang besar akan langsung diolah. Olahan lele yang lagi menjadi favorit adalah onde-onde lele. Pertama, bersihkan terlebih dahulu lelenya. Potong bagian siripnya dan ambil kulitnya. Pisahkan sirip, kulit, dan dagingnya. Ini sebenarnya dari lele itu bisa dijadikan berbagai macam olahan. Kepalanya itu bisa dibuat kerupuk ya Mbak, terus kulitnya bisa dibuat keripik. Tapi yang akan kita ambil sekarang itu dagingnya nih. Kalau daging lele sudah bersih, saatnya dikukus selama 10 menit. Nah, yang ini sudah matang daging lelenya. Seperti duri di dalam daging. Nah, ini nih, durinya ada di dalam daging. Makanya kita harus benar-benar memilih, jangan sampai masih ada duri yang nyangkut di dalam daging. Soalnya ini kan buat olahan. Jangan sampai nanti malah masih ada durinya, nanti nusuk. Sip, daging sudah terlepas dari duri. Lalu siapkan rempah-rempah untuk campuran bumbu. Ada lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, sereh, gula jawa, asam jawa, garam, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Campurkan halusan rempah ini dan masak hingga mendidih. Masukkan semua daging lele, aduk hingga merata. Makin banyak lele, tambah berat nih saya ngaduknya. Oke, daging lele sudah matang. Sekarang bikin adonan kulit onde-ondenya. Terdiri dari tepung beras, ketan, gula halus, vanili, dan wijen. Adonan dibentuk bulat-bulat, lalu isi dengan daging lele. Terakhir, campur dengan wijen. Lalu goreng deh. Kalau yang ini onde-onde. Yang sebelah sana tuh semuanya dari lele. Ada lele goreng, ada abon lele, terus ada sirip lele. Lele semua, Bu. Apa nggak kelengar makan lele terus, Bu? 80 kg lele disiapkan untuk diolah menjadi ragam olahan lele perharinya. Jumlah yang fantastis kan? Sip, sudah matang. Onde-onde pun siap untuk disantap. Ini perpaduan yang pas karena di luarnya itu agak tawar ya, nggak terlalu berasa, tapi dalamnya itu gurih banget. Aroma lelenya juga berasa banget. Kalau kayak gini, judulnya ngemil sehat. Karena kan lele kaya akan omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Mantap. Namanya saja Kampung Lele. Ada banyak lele yang dihasilkan di kampung ini perharinya. So, ada beragam pula olahan lele di sini. Mulai dari kerupuk, keripik sirip, keripik daging lele, keripik kulit lele, abon lele, dan onde-onde lele ini.
Harga olahan lele di sini berkisar Rp40.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya, sesuai dengan jenis olahannya. Putih Nurul, Anggi Yuda, Boyolali, Jawa Tengah. Ya pemirsa, tidak terasa waktunya sudah 1 jam kami menemani Anda. Sudah saatnya pamit, tapi besok Selamat Pagi akan hadir kembali dong ya. Ya, pokoknya pemirsa di rumah jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram kami di @selamatpagi7 ya. Yang followernya udah mulai bertambah, udah masuk 30.000 ya. Iya, kalau misalnya mau follow Rio juga boleh. Iya, kalau mau tahu keseharianku seperti apa, langsung follow aja di @ryo_Indrawan. Ayo follow sebanyak-banyaknya, nanti akan ada kuis pribadi dari Rio Indrawan dan juga Anissa. @Anissa Yudhoyono ya di Instagram ya. Udah banyak, udah followernya Anissa, jangan lupa follow Rio Indrawan ya. Udah kalau gitu kita ketemu lagi besok dengan informasi yang menarik lainnya. Saya Rio Indrawan. Dan saya Anissa Pohan, tonton terus. Selamat pagi. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.